Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dara Rosyida. Saya prodi S1 Keperawatan dari Universitas Harapan Bangsa. Untuk kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan mengenai preeklamsi. Jadi, penyuluhan ini akan dilaksanakan di Balai Desa Keramatan. Kemudian materinya tentang preeklamsi. Target atau peserta penyuluhannya adalah ibu hamil di RW 05, tepatnya di Perumahan Asli Permai di Keramatan Wonosobo. Kemudian waktu yang akan ditetapkan atau waktu pelaksanaan penyuluhan selama 30 menit. Kemudian penyuluhnya sendiri yaitu saya, Laila Dara Rosyida. Kita langsung saja kepada pengertiannya. Preeklamsi. Preeklamsi adalah keadaan ibu hamil dengan tanda-tanda hipertensi, proteinuria, dan edema yang timbul karena kehamilan. Keadaan ini atau penyakit ini umumnya terjadi dalam triwulan ketiga pada kehamilan, tetapi dapat terjadi sebelumnya. Hipertensi pada preeklamsi apabila kenaikan tekanan sistolik mencapai 140 mm air raksa atau lebih, dan tekanan diastolik mencapai 90 mm air raksa atau lebih. Penentuan tekanan darah ini dilakukan 2 kali dengan jarak waktu 6 jam dalam keadaan istirahat. Penyebab terjadinya preeklamsi yang pertama, hamil di bawah umur 20 tahun atau di atas 40 tahun. Jadi ketika hamil di bawah umur ataupun di atas 30 tahun ke atas itu akan mengalami resiko kehamilan. Kemudian hipertensi, kehamilan pertama, kurang gizi, riwayat penyakit meliputi DM, hipertensi, ginjal atau lupus, kemudian preeklamsi berulang. Selanjutnya, jenis preeklamsi itu ada 2. Yang pertama, preeklamsi ringan. Preeklamsi ringan adalah timbulnya hipertensi disertai protein urin dan atau edema setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah kehamilan. Gejala ini dapat timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu pada penyakit trophoblas. Gejala klinis preeklamsi ringan meliputi tekanan darah lebih dari 140/90 mm merkuri, serum kreatinin 1,1 mg per dl, edema paru, peningkatan fungsi hati 2 kali, trombosit lebih dari 100.000, nyeri kepala, nyeri ulu hati, dan gangguan penglihatan. Kemudian preeklamsi berat. Preeklamsi berat merupakan suatu kondisi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi dan protein urin atau edema. Gejala dan tanda preeklamsi berat meliputi tekanan darah sistolik lebih dari 160 dan diastolik lebih dari 110 mm merkuri atau lebih. Kemudian proteinuria lebih dari 3 gram per liter per 24 jam atau positif 1. Oliguria, yaitu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam, serum kreatinin lebih dari 1,1 mg per dl, peningkatan enzim hati lebih dari 2 kali, terdapat edema paru dan sianosis, dan trombosit lebih dari 100.000. Pencegahan preeklamsi dapat ditangani dengan cek tekanan darah secara rutin, kemudian kurangi aktivitas berat, perbanyak duduk dan berbaring, diet tinggi protein, rendah lemak, karbohidrat, dan garam. Kemudian jangan lupa selalu konsultasi kesehatan atau konsultasi kehamilan kepada bidan atau dokter. Selanjutnya, komplikasi preeklamsi. Yang pertama ada nekrosis hati. Nekrosis hati atau nekrosis periportal hati pada preeklamsi merupakan akibat vasospasmus arteriol umum.
Kelainan ini diduga khas untuk eklamsia, tetapi ternyata juga ditemukan pada penyakit lain. Kerusakan sel-sel hati dapat diketahui dengan pemeriksaan faal hati, terutama penentuan pada enzim-enzimnya. Kemudian ada edema paru-paru yang disebabkan karena payahnya jantung. Kemudian kelainan mata, kehilangan penglihatan untuk sementara yang berlangsung sampai seminggu. Perdarahan kadang-kadang terjadi pada retina. Hal ini merupakan tanda gawat akan terjadinya apopleksia cerebri atau bisa disebut dengan stroke atau gangguan saraf pada otak yang muncul mendadak. Kemudian komplikasi selanjutnya ada perdarahan otak. Perdarahan otak ialah penyebab utama kematian maternal pada penderita eklamsi. Kemudian ada ikterus dan solusio plasenta. Demikian materi yang akan disampaikan pada penyuluhan mengenai preeklamsi kepada ibu hamil di RW 5. Untuk bahan penyuluhannya menggunakan brosur tentang preeklamsi. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.